Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Arkanti Ramania dengan NPM 22097 dari Paralel C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar matematika optimasi saya, yaitu tentang penerapan AHP atau Analytical Hierarchy Process terhadap pemilihan supplier di UD Nagawangi Alam Sejahtera Malang. Jadi yang pertama yaitu latar belakang dari penelitian ini. UD Nagawangi Alam Sejahtera Malang merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi makanan dan minuman. Untuk memberikan makanan dan minuman yang berkualitas dengan harga yang relatif murah, diperlukan supplier yang memiliki kualitas dan pelayanan yang baik sehingga tercipta produk yang berkualitas pula. Nah, UD Nagawangi Alam Sejahtera Malang ini memiliki 4 supplier buah naga yang terdiri dari berbagai wilayah di Jawa Timur, yaitu Banyuwangi, Singosari, Lawang, dan Gadang. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan supplier, diantaranya yaitu kualitas, kuantitas, kontinuitas, harga, dan juga ketersediaan barang. Dalam penelitian pemilihan supplier ini, penulis menggunakan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process untuk pengambilan keputusan dengan tujuan terpilihnya supplier yang terbaik untuk UD Nagawangi Alam Sejahtera Malang. Kemudian ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah bagaimana cara memilih supplier yang terbaik untuk UD Nagawangi Alam Sejahtera Malang dalam memasuk persediaan bahan bakunya menggunakan metode AHP. Kemudian yaitu tujuan dari penelitian ini yaitu satu untuk mengetahui pengertian dan juga penggunaan metode AHP sebagai pengambil keputusan. Kedua untuk mengetahui nilai bobot setiap supplier yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Dan yang ketiga untuk mengetahui supplier terbaik yang harus dipilih oleh UD Nagawangi Alam Sejahtera Malang menggunakan metode AHP. Kemudian ada pengertian dari AHP sendiri. Jadi secara umum analytical hierarchy process atau HAP ini adalah metode untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam beberapa komponen dalam susunan yang hierarki dengan memberikan nilai yang subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Nah, proses pengambilan keputusan pada dasarnya adalah memilih suatu alternatif yang terbaik. AHP memiliki sebuah hierarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. Dengan hierarki, suatu masalah kompleks dan tidak terstruktur dipecahkan ke dalam kelompok-kelompoknya dan diatur menjadi suatu bentuk hierarki. Kemudian ada prinsip dasar AHP. Yang pertama ada decomposition, kedua synthesis of priority, yang ketiga comparative judgment, dan yang terakhir logical consistency. Kemudian ada beberapa tahapan AHP. Yang pertama mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan terlebih dahulu, lalu menyusun hierarki dari permasalahan tersebut. Kemudian menentukan prioritas elemen dengan membuat perbandingan pasangan. Yang ketiga, pertimbangan terhadap perbandingan berpasangan disintesis untuk memperoleh keseluruhan prioritas. Dan selanjutnya, menghitung konsistensi indeks atau CI, selanjutnya menghitung konsistensi rasio atau CR, dan memeriksa konsistensi hierarki, yaitu CR tidak boleh lebih dari 0,1. Kemudian ada pengertian dari supplier sendiri. Supplier yaitu penyedia produk untuk kebutuhan yang relatif banyak untuk dijual kembali oleh para pengusaha kecil atau pedagang. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan supplier, diantaranya yaitu kualitas, kuantitas, kontinuitas, harga, dan juga ketersediaan barang. Selanjutnya ada metodologi dalam penelitian ini, yaitu menggunakan metode AHP untuk menyelesaikan masalah pengambilan keputusan. Selanjutnya, pengolahan data menggunakan metode AHP. Yang pertama yaitu menyusun hierarki. Jadi, gambar di samping adalah bagan hierarki yang sudah dibentuk. Selanjutnya yaitu menentukan bobot kriteria. Jadi yang pertama yaitu dengan cara menormalisasi matriks. Dapat diketahui pada tabel-tabel tersebut adalah matriks perbandingan berpasangan.
Kemudian untuk menentukan normalisasi matriksnya yaitu dengan cara hasil normalisasi didapatkan dengan nilai gabungan antara baris dan kolom dibagi dengan hasil jumlah tiap kolom. Kemudian menghitung nilai bobot prioritas atau eigenvektor dengan cara menjumlahkan nilai-nilai dari baris dan membagi hasil jumlahnya dengan banyak jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata atau bobot prioritas yang ditunjukkan pada persamaan ini. Kemudian yaitu menghitung eigen maksimum atau eigenvalue dengan cara mengkalikan setiap nilai sel pertama dengan bobot prioritas pertama, nilai pada kolom sel kedua dengan bobot prioritas kedua, dan seterusnya. Setelah menemukan eigen maksimumnya, setelah menemukan hasil perkalian dan penjumlahannya, kemudian dapat ditentukan nilai eigen maksimum dengan cara sigma lambda ini dibagi dengan banyak kriteria yaitu 4. Kemudian menghitung indeks konsistensi atau CI didapatkan dari eigen maksimum dikurangi N dan dibagi N-1. Kemudian nilai CR didapatkan dari CI per RI. Yang terakhir yaitu memeriksa konsistensi hierarki jika perhitungan data kurang dari 0,1 maka perhitungan data tersebut konsisten dan benar. Karena di sini kita mendapatkan 0,03 maka perhitungan tersebut telah konsisten dan benar. Kemudian yaitu menghitung bobot subkriteria dari setiap kriteria dengan cara membuat matriks antara bobot subkriteria dan bobot kriteria. Kemudian yaitu menghitung bobot alternatif. Dan yang terakhir menghitung hasil keseluruhan dan memilih supplier yang terbaik. Jadi di sini didapatkan Banyuwangi dengan bobot 0,593, Lawang dengan bobot 0,116, Singosari dengan bobot 0,082, dan Gadang 0,203. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang terdapat pada penelitian ini yaitu AHP adalah sebuah hierarki fungsional dalam pengambilan keputusan dengan input utamanya adalah persepsi manusia. AHP adalah metode untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam beberapa komponen ke dalam susunan yang hierarki dengan memberikan nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi untuk mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Kemudian kesimpulan kedua dari hasil perhitungan menggunakan AHP dapat diketahui nilai bobot setiap supplier. Supplier dari Banyuwangi yaitu dengan nilai bobot tertinggi 0,593, kemudian Gadang 0,203, Singosari 0,082, dan Lawang 0,116. Kemudian kriteria yang paling berpengaruh dalam pemilihan supplier terbaik adalah kriteria harga dengan bobot 0,541. Selanjutnya ketersediaan barang dengan bobot 0,227, kriteria kualitas dengan bobot 0,170, dan yang terakhir kriteria jarak dengan bobot 0,062. Kesimpulan yang ketiga yaitu pemilihan supplier yang terbaik untuk UD Nagawangi Alam Sejahtera Malang dapat dilakukan dengan melihat bobot tertinggi yang dimiliki oleh salah satu pilihan supplier. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka supplier dari Banyuwangi yang mana memiliki bobot tertinggi adalah supplier terbaik untuk dipilih oleh UD Nagawangi Alam Sejahtera Malang dalam memasok kebutuhan bahan produksinya. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika masih ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.